Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, motif dibalik rencana dari Sekte Bayangan masih belum terbongkar. Dan Fang Yuan kembali memutuskan untuk menggunakan Spring Autumn Cicanda di saat-saat terakhir. Sayangnya, pada akhirnya aktivasi dari Spring Autumn Cicanda itu gagal. Fang Yuan hampir mati yang sesungguhnya. Namun, rupa-rupanya ada sesuatu yang terjadi setelah itu, sehingga Fang Yuan tetap dapat bangkit dan kembali ke masa lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan untuk Fang Yuan sendiri. Masih ada banyak rahasia di balik kisah hidup Fang Yuan, dan tentu saja semua akan terungkap pada waktunya. Sekarang, mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 197. Jadi, setelah kembali ke masa lalu, Fang Yuan tidak membuang waktu. Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Pertama, dia sekarang kembali ke Gunung Danghun. Di masa lalu, dia sangat gelisah karena dia tidak tahu kapan dari rahasia runtuhnya gedung 88 yang akan terbongkar. Namun, setelah menjalani kehidupan sebelumnya, Fang Yuan setidaknya tahu bahwa masih ada waktu selama 1 tahun lebih sebelum rahasia itu pada akhirnya terbongkar. Karena itu, Fang Yuan sekarang menjadi jauh lebih tenang. Meskipun ini terdengar sepele, tapi Fang Yuan bisa membuat banyak perencanaan dan tidak perlu terlalu terburu-buru. Bahkan dia tidak perlu memindahkan tanah terberkati bentuk bintang yang di kehidupan sebelumnya menghabiskan banyak sumber daya miliknya. Kemudian, untuk memaksimalkan pemikiran ini, Fang Yuan juga memasuki gua bawah tanah dan dia mulai memikirkan banyak skema dengan bantuan dari cahaya kebijaksanaan. Tentu, dengan bantuan dari cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan dapat berpikir dengan jauh lebih cepat. Terlebih sekarang, Fang Yuan sendiri membawa pencapaian dari jalur kebijaksanaan di tingkat Grandmaster, jauh lebih tinggi daripada kehidupan sebelumnya. Dua hal ini kemudian dapat membuat Fang Yuan melakukan banyak deduksi dan membuat perencanaan yang matang. Selama setengah hari penuh, Fang Yuan mengunci dirinya di gua bawah tanah. Dan setelah selesai, dia segera kembali ke perbatasan selatan menggunakan gu perjalanan abadi. Tujuan pertama dari Fang Yuan adalah mendapatkan rumah gu yang ada di Gunung Tanpa Nama sebelum konflik besar terjadi. Karena dengan rumah gu ini, kekuatan Fang Yuan akan mengalami lonjakan yang kualitatif. Karena itu wajar jika Fang Yuan ingin mendapatkannya terlebih dahulu. Dengan rumahku ini, maka Fang Yuan tidak perlu khawatir dengan kekuatan yang mungkin akan menyerang dirinya di masa depan. Kemudian, segera Fang Yuan mencari di seluruh gunung. Namun anehnya, dia tidak bisa merasakan keberadaan dari rumahku yang ia cari. Apa yang terjadi? Di mana rumahku itu? Fang Yuan tampak dipenuhi dengan keraguan-raguan dan kekecewaan. Fang Yuan berpikir untuk beberapa waktu. Mungkinkah ada alasan lain di balik munculnya rumahku itu? Ataukah ada cara khusus untuk mengaktifkan sebuah skema tertentu untuk memunculkan rumahku itu? Fang Yuan kini tampak mengerutkan kening. Dan seperti yang kita tahu, bahwa tebakan Fang Yuan memang sangat tepat, di mana kemunculan dari rumah gu itu terjadi setelah Baining menggunakan sebuah gu immortal misterius. Sepertinya gu itulah yang menjadi kunci untuk kemudian menunjukkan keberadaan dari rumah gu yang ada di Gunung Tanpa Nama. Artinya, tanpa gu itu, Fang Yuan juga tidak akan bisa mendapatkan rumah gu yang ada di Gunung Tanpa Nama ini.
Setelah memikirkan semua kemungkinan itu, tidak ada yang berubah di sana. Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Dia akan kembali lagi di lain waktu dan mencari tahu alasan yang sebenarnya. Sekarang, Fang Yuan kembali menggunakan gu perjalanan abadi menuju parit bumi. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan harus bergabung dengan aliansi zombie dan dia juga harus bekerja di bawah Wu Tianmo untuk bisa datang ke parit bumi. Namun sekarang itu tidak diperlukan. Selama Fang Yuan memiliki gambaran tentang parit bumi, maka dia bisa pergi ke sana. Segera Fang Yuan mencapai tempat terdalam di parit bumi. Dia sampai di depan formasi misterius yang sebelumnya ia masuki. Di tempat inilah, Fang Yuan di kehidupan sebelumnya menemukan rahasia kebangkitan yang ia cari-cari. Selain itu, Fang Yuan juga menyempatkan diri untuk memanen material abadi peringkat 8 yang masih tersisa di sana. Karena Fang Yuan sudah menjelajahi tempat ini sebelumnya, maka dia tidak memerlukan banyak waktu untuk mengambil semua material abadi serta warisan yang ada di tempat itu. Walaupun setelah kelahirannya kembali, Fang Yuan mengalami kerugian besar karena telah gagal menyempurnakan gu perubahan bentuk, serta dia juga kehilangan tanda dao kesuksesan. Namun dengan semua material abadi peringkat 8 yang ia dapatkan sekarang, Fang Yuan dapat menutupi seluruh kerugian yang ia alami. Bahkan dari semua itu masih banyak sisanya. Hanya saja yang menjadi masalah, bagaimana cara Fang Yuan mengkonversi semua harta ini menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya. Selain untuk memberi makan gu immortal, tentunya ada hal lain yang harus Fang Yuan lakukan dengan semua material ini. Karena Fang Yuan sendiri tidak bisa menjual semua material ini di toko kuning. Kalau sampai dia menjual satu saja material abadi peringkat 8 di toko kuning, maka otomatis hal itu akan mengakibatkan kegemparan. Dan jika sampai Fang Yuan melakukan itu, maka bukan tidak mungkin identitasnya akan menjadi incaran oleh banyak orang. Tentu itu akan menambah bahaya untuk dirinya sendiri, dan Fang Yuan pasti tidak mau. Karena itu, Fang Yuan sudah merencanakan semuanya menggunakan cahaya kebijaksanaan pada beberapa waktu lalu. Dia sudah memiliki rencana untuk semua material abadi ini. Namun untuk sekarang, Fang Yuan kembali lagi ke Gunung Danghun. Sesampainya di sana, Fang Yuan berkata, "Roh tanah." "Ya Tuan, saya di sini," kata Little Hu yang segera muncul dengan wajah berseri. "Pergilah dan perintahkan semua manusia berbulu itu untuk menyempurnakan gu air sak. Sementara produksi gu pemikiran bintang tidak perlu dilanjutkan." "Baik Tuan." "Kalau begitu sekarang kamu bisa pergi," kata Fang Yuan lagi. "Baik." Little Hu tampak sedikit lemas. Dia masih merindukan Fang Yuan, namun Fang Yuan sudah memerintahkannya untuk pergi. Ya, karena ini sebuah perintah, maka Little Hu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Little Hu digambarkan seperti sosok anak kecil. Tentunya dia sangat suka dimanja. Dia sudah lama tidak melihat Fang Yuan dan dia sangat rindu pada Fang Yuan. Karena itu sebenarnya mendapatkan perintah ini, Little Hu pun merasa sangat kesepian. Tapi Fang Yuan tidak ambil pusing. Setelah itu dia kembali menggunakan gu perjalanan abadi lagi dan sampailah dia di tanah terberkati Langya. Langya kini masih tampak seperti manusia tua. Karena saat ini tanah terberkati Langya memang belum diserang dan Langya belum mengalami transformasi atau perubahan. Ketika melihat Fang Yuan, Langya langsung bertanya, "Kenapa kau datang kemari? Apa kau sudah mendapatkan material abadi yang kuinginkan? Jika belum, maka nyahlah. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu."
Langya tampak sangat dingin pada Fang Yuan. Hal itu wajar, karena saat ini Langya masih marah pada Fang Yuan, karena dia merasa dibodohi saat transaksi di pelelangan Qin Baiseng sebelumnya. Tapi mendengar perkataan dari Langya, Fang Yuan tertawa. Tentu saja aku memilikinya. Fang Yuan melemparkan beberapa material abadi peringkat 6. Melihat semua itu, Langya menelan ludah. Tapi dia tahu bahwa semua itu jelas adalah material abadi peringkat 6. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia minta, namun Langya tidak bisa menahan godaan dari seluruh material ini. Sekarang apa yang kau inginkan? Tanya Langya tanpa basa-basi. Fang Yuan tersenyum. Aku membutuhkan sejumlah Gu Bitter Strength dan Gu Pemikiran Bintang di tingkat fana. Jumlahnya kau sesuaikan saja dengan harga dari material abadi ini. Mendengar itu Langya menghela nafas. Dia tahu bahwa dia dimanfaatkan lagi kali ini. Tapi dia juga menerima material abadi sebagai gantinya. Maka ini bisa juga disebut sebagai transaksi. Langya menjawab, aku akan menerima semua material ini untuk sekarang. Tapi lain kali kau harus membawakan aku skala kilin setengah bulan. Dan setidaknya kau harus membawa 30 di antara mereka. Kalau tidak, maka aku tidak akan mau bertransaksi lagi denganmu, kata Langya dengan suara dingin. Fang Yuan tidak mempermasalahkan itu. Dia langsung pergi menggunakan Gu Perjalanan Abadi sekali lagi. Sementara untuk Gu Bitter Strength dan Gu Pemikiran Bintang tentu akan dia ambil lain kali, karena pasti butuh waktu untuk produksi semuanya. Sekarang Fang Yuan kembali ke benua tengah. Dia ada di sebuah desa kecil yang jauh dari kekuatan besar. Di sana ada sebuah pohon besar yang terlihat sudah sangat tua. Pohon ini disebut dengan pohon buah mimpi musim semi. Rupanya benar, pohon ini masih ada di sini, kata Fang Yuan sambil menyembunyikan dirinya. Dia kini tampak gembira melihat pohon besar itu. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mendapatkan informasi tentang pohon ini dari wasiat Mo Yao. Tapi di kehidupan sebelumnya, saat Fang Yuan memeriksa pohon ini, rupanya pohon ini sudah ditebang oleh seseorang. Sekarang, pohon ini masih berdiri, dan karena itu Fang Yuan tidak ingin kecolongan lagi. Fang Yuan segera bergegas untuk mengamankan pohon buah mimpi musim semi ini. Sekilas tentang pohon buah mimpi musim semi. Pohon ini adalah jenis tanaman yang istimewa. Pohon buah mimpi musim semi sebenarnya bisa berasal dari jenis pohon buah apapun. Tapi tidak banyak pohon buah yang kemudian bisa menjadi pohon buah mimpi musim semi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah faktor umur. Pohon buah mimpi musim semi biasanya berasal dari pohon buah yang telah hidup dalam kurun waktu yang sangat lama. Biasanya, pohon buah itu sudah tidak lagi berbuah seperti pohon buah pada umumnya. Karena pohon buah ini akan mengumpulkan energinya dan membentuk buah mimpi, yang mana itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tak jarang, pohon buah yang sudah berubah menjadi pohon buah musim semi ditebang karena dinilai tidak produktif lagi. Hal inilah yang menyebabkan pohon buah mimpi musim semi sulit untuk ditemukan. Nah, salah satu pohon buah mimpi musim semi itu tumbuh di tempat ini, tepat di pekarangan milik seorang petani. Namanya adalah Petani Chen. Setelah memastikan keberadaan dari pohon buah mimpi musim semi,
Fang Yuan mulai melakukan investigasi untuk mengetahui kenapa kok bisa pohon ini kemudian ditebang di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Fang Yuan mengeluarkan ribuan gu investigasi untuk mencari tahu alasannya. Dan setelah menunggu selama 1 hari 1 malam, terjawablah pertanyaan Fang Yuan. Ketika itu, petani Chen bicara dengan putranya. "Nak, dalam 1/2 tahun kau akan menikah. Aku akan membangunkan rumah untukmu. Dan aku akan menebang pohon kurma api di pekarangan kita sebagai gelagar rumahmu," kata petani Chen. Putranya dengan segera mengacungkan jempol. "Mantap ayah, itu ide yang bagus. Lagi pula, pohon itu sudah hidup terlalu lama. Bahkan ada yang mengatakan kalau pohon kurma api itu sudah ada jauh sebelum desa kita didirikan. Belum lagi, dia juga sudah tidak menghasilkan buah. Maka akan lebih baik kalau dia dipotong dan digunakan sebagai gelagar. Aku yakin kualitasnya juga sangat baik karena pohon ini telah hidup selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun." Mendengar hal ini, Fang Yuan mendengus dingin. Akhirnya dia tahu alasan kenapa pohon buah mimpi musim semi ditebang di kehidupan sebelumnya. Dan tentu, kali ini Fang Yuan tidak bisa membiarkan hal ini terulang lagi. Fang Yuan kemudian menggunakan wasiat miliknya. Dia melemparkan 2 buah wasiat, satu kepada petani Chen, yang satu lagi kepada anaknya. Wasiat dari Fang Yuan dengan segera mempengaruhi pikiran mereka berdua. Kemudian, sang anak dengan tatapan kosong berkata, "Namun ya, aku tiba-tiba berubah pikiran. Pohon ini penuh dengan sejarah. Tidak seharusnya kita menebangnya. Pohon ini sudah seperti tonggak dari desa kita. Maka mari biarkan dia hidup lebih lama lagi sampai pohon ini tidak mampu tumbuh lagi." "Kamu benar. Aku setuju dengan pendapatmu. Lagi pula, aku bisa mencari kayu lain yang dapat digunakan sebagai gelagar. Ya, aku tidak akan menebang pohon ini, melainkan kita harus menjaga pohon ini," kata petani Chen, yang mana dia juga tampak telah dipengaruhi oleh wasiat Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan kembali ke pohon buah musim semi. Dia segera mengatur formasi dan menempatkan beberapa gu di sana. Formasi dan gu yang Fang Yuan tempatkan di sana dapat mencegah kalau pohon ini hendak ditebang oleh seseorang. Sekaligus juga mengirimkan alarm kepada Fang Yuan kalau ada orang yang akan mengancam pohon ini. Dengan begini, maka pohon buah mimpi musim semi dapat diamankan dan Fang Yuan tidak perlu khawatir lagi. Sekarang, Fang Yuan kembali menggunakan gu perjalanan abadinya sekali lagi. Dia kembali ke Gunung Danghun. Fang Yuan kali ini harus mengurus masalah-masalah yang lain. Saat ini Fang Yuan dengan segera pergi ke sarang batu dan bertemu dengan He Laolan. Melihat Fang Yuan, He Laolan lalu bertanya, "Apa kau sudah dengar tentang informasi kalau 10 sekte kuno dari benua tengah menyergap Song Zixing beberapa waktu yang lalu?" Fang Yuan tersenyum ringan. Tentu, hal ini mungkin bisa dirahasiakan dari para manusia fana, tapi bagiku immortal seperti kita, informasi seperti ini tidak dapat disembunyikan. Jadi kau juga tahu, kita telah melewatkan kesempatan yang bagus. Seharusnya kita juga ada di sana dan membunuh Song Zixing. Dengan begitu, maka kita akan menjadi pemilik dari tanah terberkati bentuk bintang, kata He Laolan. Mendengar itu, Fang Yuan hanya terdiam. Dia melihat bahwa He Laolan ini memang orang yang sangat hebat. Dia benar-benar mampu menahan dirinya sendiri. Bahkan di kehidupan sebelumnya, saat dia tahu kalau Fang Yuan sudah mendapatkan tanah terberkati bentuk bintang,
dia masih bisa bersikap biasa saja, seolah tidak tahu apa-apa. Selain itu, Helloland juga memiliki gusikap peringkat 8. Namun, dia dapat menyembunyikannya dengan sangat baik di balik kegelapan. Bahkan Perilisan yang merupakan orang terdekatnya pun sampai tidak tahu hal itu. Helloland sangat pandai melakukan penipuan. Karena itu, menurut Fang Yuan, Helloland ini luar biasa dan berbahaya. Di kehidupan ini, Fang Yuan berpikir untuk membuat Helloland menyerah dalam perebutan tanah terberkati bentuk bintang. Karena itu, Fang Yuan kemudian mengeluarkan Gu kekuatan diri dan menunjukkannya pada Helloland. Gu kekuatan diri, mata Helloland terbelalak dan pikirannya terguncang. Saat ini, Gu kekuatan diri adalah milik Fang Yuan. Bahkan jika Helloland ingin merebutnya dari Fang Yuan, itu bukanlah hal yang mudah, bahkan mustahil. Ambillah, kata Fang Yuan sambil melemparkan Gu kekuatan diri. Helloland tampak curiga. Dia tahu bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang akan Fang Yuan berikan secara cuma-cuma. Fang Yuan sendiri tersenyum melihat keraguan-raguan di wajah Helloland. Dia berkata, "Jangan gugup. Kekuatan diri cocok dengan gerakan pembunuh yang kumiliki. Namun aku tahu Gu ini memiliki nilai yang lebih untukmu." Mata Helloland berkedip. Dengan segera dia berkata, "Apa yang kau inginkan?" Fang Yuan tersenyum. Dia pun berkata, "Jika aku mengatakan apa yang kuinginkan secara langsung, aku khawatir itu akan membuatmu ketakutan. Katakan saja, tidak usah bertele-tele." Ikan telah memakan umpannya. Fang Yuan pun kemudian berkata dengan serius, "Aku ingin menukarkan Gu kekuatan diri itu dengan Gu sikap yang kau miliki." "Apa?" Tubuh Helloland segera bergetar hebat. Dia mundur hingga beberapa langkah tanpa sadar. Dalam hati, Helloland mengalami konflik internal. Bagaimana bajingan ini bisa tahu? Bahkan bibiku pun tidak tahu kalau aku memiliki Gu sikap. Selain langit dan bumi, hanya aku yang tahu tentang masalah ini. Helloland kini tampak terlihat syok. Ini adalah rahasia terbesar miliknya. Namun Fang Yuan rupanya bisa mengungkapkannya dengan mudah. Perlahan Helloland kini menatap Fang Yuan dengan penuh amarah. Dia bahkan mulai menunjukkan niat membunuh. Merasakan itu, Fang Yuan segera mundur beberapa langkah sambil tersenyum. "Sepertinya kau benar-benar memiliki Gu sikap. Informasi yang kuterima memang selalu akurat," kata Fang Yuan sambil menyeringai. Tatapan Helloland seketika menjadi kosong. Lalu setelah beberapa saat dia berseru, "Kau berani menipuku?" "Tentu saja aku tidak menipumu. Aku hanya mengujimu. Aku telah mendapatkan informasi dari tuanku. Karena itu aku ingin tahu kebenarannya," kata Fang Yuan sambil mengangkat bahunya dengan santai. "Tuanmu? Raja sejati Gunung Ungu yang kau maksud?" Seluruh tubuh Helloland seketika merinding ketika memikirkan nama ini. Dia sebelumnya mendengar bahwa Raja sejati Gunung Ungu adalah master dari Fang Yuan dan Tai Payun Seng. Dia adalah sosok ahli yang hebat yang bermain dari balik layar. Sosok yang bahkan tidak boleh diabaikan oleh Helloland. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Wu Tianmo pun tertipu akan hal ini. Jadi wajar kalau sekarang Helloland kembali tertipu. Segera Helloland kembali mengatur nafasnya dan dia berkata, "Jadi tuanmu yang memberitahumu tentang masalah ini?" "Menurutmu sendiri bagaimana?" tanya Fang Yuan balik sambil tertawa. Helloland mendengus. "Baiklah, aku mengerti sekarang. Tapi aku tidak bisa menukar Gu sikap dengan Gu kekuatan diri. Bagaimanapun, ini bukanlah pertukaran yang setara." Mendengar itu Fang Yuan menyeringai. "Ayolah,
pikirkan ini dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, tempat ini adalah wilayah kekuasaanku." Mendengar itu Helloland kemudian tertawa dengan keras. "Memangnya kenapa kalau tempat ini adalah wilayah kekuasaanmu? Apa kau lupa akan perjanjian kita? Sekutu tidak boleh saling menyerang. Kau harus ingat masalah itu." "Benarkah? Bukankah pikiranmu terlalu naif? Karena aku bahkan tidak harus mengotori tanganku sendiri," kata Fang Yuan sambil mencibir. Mendengar itu Helloland menggertakkan gigi. "Kau benar-benar picik. Bahkan jika kau mendapatkan bantuan dari tuanmu, aku tetap tidak akan melepaskan Gusikap. Jika aku mati, maka aku akan membawa Gusikap itu mati bersamaku. Apa kau pikir aku, Helloland, adalah orang yang takut akan kematian?" Mendengar itu, di dalam hati Fang Yuan tertawa kering. Hal ini bukan dimaksudkan untuk menertawakan Helloland atau merendahkan Helloland, melainkan sebenarnya Fang Yuan seperti sedang berkaca pada dirinya sendiri. Karena di kehidupan sebelumnya, dia juga mengancam Huo Tianmo dengan hal yang serupa. Tapi kali ini justru dia yang diancam oleh Helloland. Tapi Fang Yuan sekarang sungguh merasa puas. Dia kemudian bertepuk tangan. "Helloland, aku tidak akan berani meremehkanmu. Ini semua hanya lelucon. Kau bisa mengabaikan semuanya. Baiklah, biarkan aku memberimu penawaran lagi. Bagaimana jika aku memberimu Gu kekuatan diri, dan aku akan menyerah dalam perebutan tanah terberkati bentuk bintang? Sebagai gantinya, kau akan memberiku Gusikap." Helloland langsung menggelengkan kepalanya. "Menyerah? Bahkan jika kau memberiku tanah terberkati bentuk bintang dan Gu kekuatan diri, aku masih tetap enggan melepaskan Gusikap peringkat 8. Apalagi setelah kau menyerah pun, aku masih harus mencari keberadaan Song Sising. Terlalu banyak usaha yang harus ku keluarkan. Jika kau menyebut ini sebagai transaksi, maka lupakan saja. Lebih baik kau menyimpan Gu kekuatan diri untuk dirimu sendiri." Mendengar itu Fang Yuan tampak menghela nafas panjang. Dia berkata lagi, "Baiklah, aku akan mengambil langkah mundur. Aku akan menukar Gu kekuatan diri dengan Gu perbudakan yang kau miliki." Mendengar tawaran ini, jelas Helloland tertarik. Lagi pula memang, sebelumnya di saat ambang kehancuran dari tanah terberkati Istana Kekaisaran, Helloland berhasil mendapatkan Gu Immortal dari jalur perbudakan. Dan dia masih menyimpannya sampai saat ini dan belum menggunakannya. Namun, jika Gu perbudakan dijadikan sebagai barang pertukaran, tentu itu masih tidak sepadan dengan Gu kekuatan diri. Bagaimanapun, Gu kekuatan diri adalah Gu yang dapat digunakan berulang kali. Sementara, Gu perbudakan hanya dapat digunakan sekali. Tentu, hal ini tidak akan menguntungkan Fang Yuan. Helloland tahu, pasti Fang Yuan punya rencana lain, karena dia juga sudah hafal dengan sikap dari Fang Yuan. Karena itu dengan segera, Helloland bertanya, "Jika hanya dengan Gu perbudakan, aku tahu kau akan rugi dalam transaksi ini. Karena itu sebenarnya apa yang kau inginkan?" Fang Yuan tertawa, seperti yang diharapkan dari seorang Helloland yang bijak. "Benar bahwa aku tidak hanya menginginkan Gu perbudakan, tapi aku masih memiliki kondisi yang harus kau penuhi. Aku mengajukan kondisi di mana aku meminjam Gusikap milikmu selama beberapa waktu." Helloland tenggelam dalam keheningan ketika mendengar hal ini. Bagaimanapun, meminjam itu tidak sama dengan menukarkan, yang artinya nanti Gusikap pasti akan kembali lagi padanya. Tapi batasan waktunya tidak jelas, dan hal ini mungkin akan menjadi masalah di masa depan.
Karena itu sekali lagi Helloland menolak. Aku tidak mau meminjamkan Gusikap padamu. Jika itu adalah pendirianmu, maka lupakan saja percakapan ini. Anggap bahwa percakapan ini tidak pernah ada, kata Fang Yuan tanpa berusaha menawar lagi. Padahal sebelumnya Helloland menolak supaya dia bisa menekan Fang Yuan. Tapi sekarang Fang Yuan langsung menolaknya. Helloland pun kini tampak masam. Sementara Fang Yuan kemudian mengayunkan tangannya lagi dan mengambil gu kekuatan diri yang dipegang oleh Helloland. Fang Yuan berbalik dan hendak pergi. Padahal aku hanya ingin meminjam Gusikap dalam waktu 3 tahun. 3 tahun katamu? Bahkan jika itu hanya 3 hari, aku tidak akan menyetujuinya, kata Helloland dengan penuh amarah. Fang Yuan kemudian melangkah pergi, dan di saat dia sampai di depan pintu sarang batu, Fang Yuan berkata lagi, "Sepertinya kamu tidak ingin membalaskan dendamu. Padahal aku bisa memberimu peluang bagus untuk membunuh He Cheng. Tapi kurasa kau akan melepaskan kesempatan ini." "Tunggu, apa? He Cheng?" Mata Helloland bersinar dan niat membunuh segera meledak dari tubuhnya. Dari balik punggungnya, Fang Yuan kini tersenyum. Karena sekarang pemikiran dari Helloland seketika berubah dan negosiasi pun kini mulai berjalan. Selama 6 jam penuh, mereka terus melakukan tawar-menawar. Dan itu benar-benar menguras gu pemikiran bintang milik Fang Yuan, serta itu membuat Fang Yuan merasa sangat lelah. Andai saja Fang Yuan bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan di tempat ini, pasti situasinya akan jauh lebih mudah. Namun meski begitu, tidak hanya Fang Yuan yang kelelahan, Helloland pun sama. Mereka berdua telah mengeluarkan seluruh kemampuan mereka dalam hal negosiasi, dan pada akhirnya mereka berhasil mencapai beberapa kesepakatan. Kesepakatan pertama, Fang Yuan akan mengembalikan gu kekuatan diri pada Helloland, dan sebagai gantinya, Helloland akan memberikan gu perbudakan serta meminjamkan Gusikap selama 1 tahun. Kesepakatan kedua, Fang Yuan harus memberikan Helloland kesempatan untuk membunuh He Cheng. Kemudian kesepakatan ketiga, untuk tanah terberkati bentuk bintang, Fang Yuan tidak berhasil menyingkirkan Helloland dari persaingan, yang artinya mereka akan tetap bersaing untuk mendapatkan tanah terberkati bentuk bintang secara adil. Namun sebagai gantinya, Fang Yuan memperoleh persetujuan dari Helloland untuk menghubungkan keberuntungan mereka. Dengan begini, maka Fang Yuan dapat mengatasi kekurangan dari Spring Autumn Cicanda. Lalu, kemudian karena perjanjian baru ini memiliki banyak aspek di dalamnya, perilisan pun bahkan dibuat kesulitan untuk melanggarnya di masa depan. Selain itu, Fang Yuan juga sudah mempertimbangkan keberadaan dari Huo Tianmo. Tapi, alih-alih menyebutkan nama Huo Tianmo, Fang Yuan menggunakan Raja Sejati Gunung Ungu sebagai alibi untuk menakut-nakuti Helloland. Dan hal ini melahirkan kesepakatan yang keempat, yaitu munculnya kondisi di mana mereka dapat menambahkan sekutu baru, tapi anggota sekutu itu harus mengikuti perjanjian yang ada. Dengan begitu, mereka tidak bisa meminta orang di luar perjanjian untuk menyingkirkan pihak yang lain. Kemudian kesepakatan kelima, kedua belah pihak memiliki 1 kali kesempatan untuk meminta dukungan dalam keadaan apapun dari pihak yang lain. Dan pihak yang lain harus membantu tanpa banyak bertanya. Sementara untuk kompensasinya akan dihitung sesuai dengan situasi yang spesifik. Sungguh ini adalah perjanjian yang sangat ketat dan rinci. Dengan begini kedua belah pihak tidak akan bisa bertindak sembarangan. Setelah perjanjian ini selesai dibuat, situasi dari Fang Yuan benar-benar berubah drastis. Pertama, kita harus ingat
bahwa identitas dari peri Black Moon yang memiliki keberuntungan tingkat tinggi itu adalah Helloland. Maka dengan menghubungkan keberuntungannya dengan Helloland, kelemahan dari Spring Autumn Cicanda yang memakan keberuntungan Fang Yuan dapat teratasi. Kedua, Fang Yuan berhasil meminjam Gu Sikap peringkat 8. Padahal Gu Sikap adalah gu inti dari gerakan pembunuh wajah familiar. Sekalipun Fang Yuan gagal menyempurnakan gu perubahan bentuk, dia kini memiliki Gu Sikap yang kalau ia gunakan, maka hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Singkatnya, sekarang Fang Yuan tidak perlu lagi menyempurnakan gu perubahan bentuk. Dan yang terakhir, yaitu masalah dengan Huo Tianmo. Di kehidupan sebelumnya, Helloland dan Peri Lisan bersekongkol dengan Huo Tianmo, yang mana pada kesempatan itu mereka berhasil menyudutkan Fang Yuan. Namun sekarang, Fang Yuan berhasil memanfaatkan hal ini dengan baik untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan pada dirinya sendiri. Dengan mengendalikan Helloland secara tidak langsung, dia juga mengendalikan Huo Tianmo. Setelah selesai, Fang Yuan kembali ke istana Gunung Danghun. Dalam hati Fang Yuan berkata, "Sekarang, Helloland sudah tidak menjadi penghalang bagiku. Untuk saat ini, aku bisa lebih tenang karena perjanjian yang baru telah terjalin." Tidak lama setelah itu, Fang Yuan kembali menuju tanah terberkati Langya. "Kau sudah kembali lagi? Apa kau sudah mendapatkan apa yang kuminta?" tanya Langya yang tampak terkejut. "Tidak," kata Fang Yuan dengan santai. Segera ekspresi Langya menjadi suram. "Bocah, kau benar-benar berani mengabaikan kata-kataku. Tempat ini bukan taman bermainmu. Kau tidak bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Nyah sekarang." "Tenanglah. Meskipun aku tidak membawa material abadi yang kau minta, tapi aku membawa material abadi yang lain. Lihat ini." Langya tampak cemberut. Dia merajuk. Lagi pula material abadi apa yang bisa dibawa oleh zombie abadi? Itulah yang dia pikirkan. Langya kemudian melirik dan apa yang ada di tangan Fang Yuan seketika membuat matanya terbuka lebar dan dia terkejut. "Ini fragmen dari tubuh binatang buas abadi Awan Punix." Langya tampak tidak percaya dan segera mendekat. Seperti yang diharapkan dari roh tanah Langya. "Ini adalah fragmen dari Awan Punix yang kau sebutkan. Aku mendapatkannya beberapa waktu yang lalu," kata Fang Yuan dengan santai. Langya segera mengambil material abadi itu dan memeriksanya dengan teliti. "Barang bagus, ini barang bagus. Bajingan kecil, kau benar-benar beruntung sampai kau bisa menemukan harta karun seperti ini." Langya memperhatikan setiap sudut dari material itu. Bahkan kini air liurnya sampai menetes karena dia sangat menginginkan material ini. Memang, faktanya mendapatkan material abadi peringkat 8 itu sangatlah sulit. Bahkan di tanah terberkati Langya, hanya ada sedikit di antaranya. Langya pun sampai enggan untuk menggunakannya karena semua itu sudah seperti item koleksi. Kini Fang Yuan menatap Langya sambil tersenyum. Tidak peduli seburuk apa sikap Langya sebelumnya, tapi selama dia memiliki material abadi, maka Langya tidak akan ada bedanya dengan kucing yang menunggu diberi ikan asin. Setelah itu, Fang Yuan mengambil kembali material itu dari tangan Langya. "Hei, apa yang kau lakukan?" Langya berteriak dengan marah. "Apa yang kulakukan? Terserah apa yang mau kulakukan. Lagi pula material abadi ini adalah milikku," kata Fang Yuan dengan santai. "Bajingan, kau sudah menunjukkan material itu dan sekarang kau ingin mengambilnya kembali dariku? Kau benar-benar tidak kenal takut," teriak Langya yang mulai mengintimidasi. "Tenanglah, bukankah kita sudah berhubungan untuk waktu yang lama? Apakah kau masih tidak mengenali sifatku?" Fang Yuan kembali menggoda Langya. "Bajingan, kau benar-benar rubah yang licik.
Cepat katakan apa yang kau mau." Mendengar itu, Fang Yuan tersenyum dan berkata, "Wajah familiar." "Apa?" Langya pun terkejut. Langya tidak menyangka kalau Fang Yuan akan tahu bahwa dia memiliki wajah familiar. Namun hal ini jelas sudah masuk dalam prediksi Fang Yuan sebelumnya. Karena dulu, saat Fang Yuan mendapatkan gerakan pembunuh di tingkat fana yaitu wajah asing, di sana Fang Yuan bisa menebak kalau Langya memiliki wajah familiar, meskipun Langya tidak memiliki wajah semi-familiar. Langya lalu berkata sambil mencibir, "Bajingan kecil, kau sungguh menginginkan wajah familiar? Apa kau sudah merasakan manfaat dari wajah asing yang kuberikan? Memang benar, kau sekarang sudah di tingkat immortal dan wajah asing tidak terlalu cocok untukmu. Namun, apa kau pikir aku akan menukarkan wajah familiar hanya dengan sebuah material abadi peringkat 8? Lucu sekali." Mendengar itu, Fang Yuan dengan santai menjawab, "Lantas berapa harga yang kau inginkan?" 10 material abadi peringkat 8, sahut Langya. Mendengar itu, Fang Yuan tampak masam. "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku memiliki begitu banyak material abadi peringkat 8? Apa kau pikir aku bisa mendapatkan semua itu dengan cuma-cuma?" Langya pikir apa yang Fang Yuan katakan itu logis, karena jika Fang Yuan bisa, seharusnya dia dulu juga bisa. Pada akhirnya Langya menecak, "Bilang saja kalau kau tidak mampu. Kalau begitu, setidaknya kau harus menyiapkan 8 material abadi peringkat 8. Fang Yuan langsung berseru dengan nyaring dan memarahi Langya. "8 katamu? Apa kau ingin merampokku? Bukankah kau tahu bahwa inti dari wajah familiar adalah gusikap peringkat 8? Tanpa gusikap aku tidak akan bisa menggunakan wajah familiar. Aku sebenarnya hanya ingin mempelajari wajah familiar dan membuat gerakan pembunuh abadi yang cocok denganku. Bagaimana bisa kau meminta bayaran 8 material abadi hanya untuk hal semacam ini?" Mendengar itu Langya terkejut sampai dia mundur. Tapi Langya tidak mau menyerah untuk materi abadi peringkat 8. Lantas setelah itu tawar-menawar pun berlanjut di antara mereka berdua. Sampai pada akhirnya kesepakatan pun terjalin. 5 material abadi peringkat 8 untuk wajah familiar. Mendapatkan kesepakatan ini jelas Fang Yuan untung banyak, apalagi dia memiliki banyak material abadi peringkat 8. Namun, Fang Yuan sungguh bisa memanfaatkan keadaannya dengan sangat baik, sampai akhirnya dia mampu menekan Langya hingga sejauh ini. Setelah mendapatkan wajah familiar, Fang Yuan tidak tinggal lama di tanah Langya. Dia segera kembali ke Gunung Danghun. Kembali dia mengurung diri di gua bawah tanah. Di sana dia mulai menggabungkan gusikap dengan wajah familiar. Hal itu jelas tidak mudah. Kita harus kenali dulu pertama wajah familiar, di mana wajah familiar itu memiliki 3 gu inti, sementara Fang Yuan hanya memiliki 1. Selain itu, wajah familiar juga memiliki 20 gu fana yang unik. Memikirkan semua ini, Fang Yuan jelas tidak bisa mendapatkan semuanya dan dia harus melakukan penyesuaian agar wajah familiar tetap bisa digunakan. Setelah melakukan banyak eksperimen di bawah cahaya kebijaksanaan selama beberapa waktu, akhirnya Fang Yuan pun berhasil. Dia menggantikan 2 gu inti dan 20 gu fana dengan sekitar 1000 gu fana. Jumlahnya jelas jauh lebih banyak daripada versi originalnya. Versi yang dibuat oleh Fang Yuan memiliki 1 gu inti dengan lebih dari 1000 gu fana. Meskipun gerakan pembunuh ini dapat bekerja dengan baik, namun aktivasi dari wajah familiar milik Fang Yuan itu menjadi lebih lama. Setidaknya untuk aktivasi saja akan memakan waktu sekitar 3 menit. Namun Fang Yuan tidak mempermasalahkan kekurangan ini. Bagaimanapun, wajah familiar bukanlah gerakan pembunuh tipe ofensif,
dan dia hanya digunakan untuk menyamar. Maka Fang Yuan dapat melakukan persiapan. Meskipun masa aktivasinya lebih lama, tapi itu tidak menjadi masalah. Bagi Fang Yuan, yang terpenting adalah hasilnya. Lagi pula, efek gerakan pembunuh wajah familiar ini dapat mencapai 100 kali lebih hebat daripada wajah semi-familiar yang Fang Yuan gunakan di kehidupan sebelumnya. Pertama, gerakan membunuh ini sendiri dapat merubah penampilan Fang Yuan menjadi orang yang dikenali oleh musuh. Lalu kemudian, wajah familiar juga dapat mempengaruhi alam bawah sadar musuh, sehingga mereka akan merasa kalau Fang Yuan adalah kawan lama, keluarga, atau bahkan sosok penyelamat. Jelas, ini akan membuat Fang Yuan menjadi jauh lebih mudah dalam melakukan penyamarannya. Lalu mendapatkan hasil ini, Fang Yuan benar-benar terlihat puas. Dia kini tetap tinggal di gua bawah tanah untuk beberapa waktu. Dia berkata, "Persiapan sudah selesai, dan sekarang aku hanya harus menunggu kesengsaraan Tai Baiyun Seng datang." Setelah itu Fang Yuan kemudian menggunakan waktu ini untuk mengarungi alam mimpi dan mengumpulkan gu dari alam mimpi sebanyak-banyaknya. Nah, cerita Fang Yuan sampai sini dulu untuk hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sekian, terima kasih. See you again di next video dan bye.